Maksud saya begini, kita kehilangan konsistensi. Kita beridentitaskan agama, tapi kelakuan gak sesuai dengan nilai-nilai agama. Sholat STMJ, sholat terus maksiat jojong. Puasa Ramadannya tamat, maksiat lanjut. Hajinya haji tomat, berangkat tobat, pulang kumat. Bayar zakatnya banyak, korupsinya juga tambah banyak. Itu yang korupsi itu kan udah berangkat haji semua, tapi mereka masih korupsi. Yang kemarin geger korupsi BTS 8 triliun. Bahkan ada dana mencurigakan di bawah Kementerian Keuangan terkait dengan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai 300 triliun. 300 triliun itu nolnya berapa, Bu? Itu kalau dipencet nangkul kalkulator gak muat, error kalkulatornya itu. 300 triliun itu nolnya 14. Itu kalau dibelikan lato-lato, tenggelam Lampung sama lato-lato. Saking banyaknya 300 triliun itu. Ngakunya Pak Haji, KTP-nya Islam tapi masih korupsi. Pengajiannya rajin, selapanan, mingguan ya, pekanan, selapanan, triwulanan, muangkat rajin, tapi ngerumpinya juga tambah rajin. Ini di sana. Kalau di Wonodadi pusatnya. Nah, ini masalah kita, masalah konsistensi. La yabqa minal islami illa ismu. Islam itu tinggal nama, ngakunya Islam, KTP-nya. Perbuatannya belum Islam, buktinya belum sholat. Sholat belum istiqomah, ngakunya Islam tapi sholat ditinggalkan. Ngakunya Islam tapi kalau subuh ini penuh nggak masjidnya ini? Penuh sama nyamuk. Nyamuk mubeng kemana-mana. Kadang-kadang jangankan subuh, kadang-kadang Jumatan saja masih kosong. Jumat loh, itu kan wajib. Man taraka thalasa jum'ain, barang siapa yang meninggalkan 3 kali Jumat, taba'allahu ala qalbi, ditutup oleh Allah hatinya dari hidayah. Tuh Pak, ingat dengan yang laki-laki, jangan ninggalin Jumatan demi nderes karet kan begitu. Jumatan itu jangan dilalaikan. 3 kali tahawunan, 3 kali berturut-turut meninggalkan Jumatan, bisa dikunci hatinya dari hidayah. Apa maksudnya? Bebel, bengal, kuping rasa budak, mata kayak nggak lihat, hatinya gelap dan tertutup. Jangan sampai. Hidup ini kalau pengen berkah jaga sholat. Wong sholat itu gak bikin repot, gitu mungkin. Tak tanya, sholat bikin repot nggak? Ya gimana mau repot, cuma 5 menit kok. Itu yang agak santai Pak Bu. Kalau agak ngebut dikit 2 menit, yang penting tumakninah, selesai sholat. Sholat zuhur wayahe istirahat kan? Enggak. Apa sih kerjaan yang gak ada istirahatnya? Kan gak ada kan? Zuhur istirahat, asar wayahe selesai kerjaan. Uang kita nguli bangunan jam 4 stop, jangan kerajinan. Nguli bangunan dibayar lembur juga enggak. Sampai malam-malam jam 4 selesai. Maghrib wayahnya sampai rumah. Isya wayahe kita mau istirahat. Subuh wayahnya bangun. Kalau orang nggak pernah bangun subuh nanti penyakitan. Saya belum pernah ngeliat orang sholat ngap-ngapan. Nopo Pak De, capek biar sholat. Nggak ada. Orang kerja ngap-ngapan banyak. Orang lari ngap-ngapan banyak. Makan ngap-ngapan aja ada. Ngapa Bu ngap-ngapan? Habis bakso 3 mangkok. Ya ngap-ngapan Bu, nggak bisa napas dengan macam-macam. Sholat nggak ada yang bikin repot. Makanya gak waktu sholat begini Bapak Ibu. Ayyul amali ahabbu ilallah. Nabi ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah. Apa sih amalan yang paling dicintai oleh Allah? Jawab Kanjeng Nabi,
as-salatu ala waqtiha, sholat tepat waktunya. Sholat itu begini Pak, di awal bagus, di tengah boleh, di ujung sah, boleh semua, tapi yang lebih afdol tepat waktunya. Itu sholat. Contoh Pak Jokowi, salah satu keutamaan Presiden Jokowi, enggak pernah lalai menjaga waktu-waktu sholat. Kalau kata pas pampres, wayahi Pak Jokowi pengen sholat, lepas sepatu, lepas kaos kaki, kode, nggak usah ngomong, udah kode itu, langsung dikondisikan mampir ke masjid. Makanya viral di Bengkulu kemarin, gara-gara Pak Jokowi mampir ke masjid, ibu negara nongkrong di teras masjid. Ada ya, ibu negara loh. Oh, kalau bini pejabat lain ngamuk-ngamuk itu. Ini ibu negara, saking merakyatnya, nunggu nih Pak Presiden lagi sholat, nongkrong di teras masjid. Ini kan sungguh luar biasa kan. Bahkan Bapak Ibu, Pak Jokowi itu sudah 46 tahun gak pernah tinggal tahajud. Saya mau nanya sama yang wajah-wajahnya kayak malaikat di sini nih. Di sini nih yang sudah 46 tahun gak pernah tinggal tahajud, ngacung. Saya aja alpa, Bu. Saya aja alpa. Nah, Pak Jokowi itu bukan kiai, buatan kiai. Beliau bukan ustadz, bukan ulama. Malah apa kata orang, mukidik, desok, pelongak-pelongo, bahkan nuduh komunis. Na'udzubillah, presiden dituduh komunis. Bahkan kemarin nyebutnya apa, Fir'aun. Itu tuh presiden yang dituduh komunis, yang dituduh Fir'aun, mangkat ke tanah suci beserta keluarganya, masuk Baitullah, masuk Ka'bah. Pernah masuk Ka'bah? Boro-boro. Saya paling banter sholatnya di Hijri Ismail, waktu ruku cium pantat orang. Waduh, apes. Begitu sujud diinjek orang. Nah, beliau bukan di Hijri Ismail lagi, masuk Ka'bah, keluar dari Ka'bah, berdoa di Multazam, mencium Hajar Aswad, berlinangan air mata Ibu Iriana Jokowi. Saking terharunya, saking bahagianya, bisa doa di Multazam, bisa cium Hajar Aswad. Doa di Multazam itu doa tempat yang paling mustajabah di muka bumi ini, Multazam. Di mana sih Multazam itu? Antara cincin Hajar Aswad ke pintu Ka'bah, itu Multazam. Dan beliau cium Hajar Aswad. Ibu-ibu pernah cium Hajar Aswad? Boro-boro. Kita mah kebeling nyet, Bu. Cuman Pak kasih nasihat, bapak-bapak laki-laki sunnah cium Hajar Aswad, perempuan tidak, nggak usah ngotot. Nek umroh maupun haji nggak usah ngotot, akan keempet-empet juga kan. Perempuan itu cukup mencium suaminya, tangan suami, sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Apalagi suaminya hitam, kayak pantat wajan, itu persis Hajar Aswad. Tapi cara menciumnya begini, cium punggungnya, cium telapak, cetok. Jangan pakai jidat nanti jenong. Jangan pakai pipi nanti mbak pau. Makanya beruntunglah yang punya suami ireng. Ini adik-adik mahasiswi mumpung masih gadis ya. Nanti Pak Ustadz kasih tahu yang mahasiswi cari suami jangan yang coklat, jangan yang kuning, ireng sekalian. Biar pas Hajar Aswadnya. Jadi balik lagi ke Pak Jokowi, Bapak Ibu. Beliau orang soleh, menjaga waktu sholatnya. Nggak pernah pamer beliau. Cuman karena presiden mau nggak mau ya ketahuan kan. Kelihatan juga pada akhirnya. Maka jagalah waktu sholat. Jangan kayak kata orang, sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ada bapak-bapak niat subuhnya begini, usolli fardhos subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala. Lah kok kodoan Pak jam 8 sholat subuhnya. Walaupun ya agak bener tuh, karena niatnya kodok. Istri nyusul apa kata istrinya?
usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati kesiangan lan kawanan lillahi ta'ala. Lah kok kesiangan lan kawanan, Bu? Jam 10 sholat subuhnya. Nanti anaknya niru, apa kata anaknya? Usalli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan oplosan lillahi ta'ala. Itu namanya jamak total namanya itu. Orang Jakarta lebih hebring. Apa kata orang Jakarta? Subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdownnya malaikat Israel. Baik, yang selanjutnya, wala minad dini illa rasmu. Tidak ada agama kecuali tinggal upacara. Agama itu tinggal formalitas. Agama tinggal budaya. Maksudnya apa? Wayahe muharraman kelihatan agamanya. Wayahe maulid Isra Mi'raj ada agama. Wayahnya Ramadan ada agama. Maksud saya begini, kita kehilangan konsistensi. Kita beridentitaskan agama, tapi kelakuan gak sesuai dengan nilai-nilai agama. Sholat STMJ, sholat terus maksiat jojok. Puasa Ramadannya tamat, maksiat lanjut. Hajinya haji tomat, berangkat tobat, pulang kumat. Bayar zakatnya banyak, korupsinya juga tambah banyak. Itu yang korupsi itu kan udah pernah berangkat haji semua, tapi mereka masih korupsi. Yang kemarin geger korupsi BTS 8 triliun. Bahkan ada dana mencurigakan di bawah Kementerian Keuangan terkait dengan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai 300 triliun. 300 triliun itu nolnya berapa, Bu? Itu kalau dipencet nangkul kalkulator gak muat, error kalkulatornya itu. 300 triliun itu nolnya 14. Itu kalau dibelikan lato-lato, tenggelam Lampung sama lato-lato. Saking banyaknya 300 triliun itu. Ngakunya Pak Haji, KTP-nya Islam tapi masih korupsi. Pengajiannya rajin, selapanan, mingguan ya, pekanan, selapanan, triwulanan, muangkat rajin, tapi ngerumpinya juga tambah rajin. Ini di sana. Kalau di Wonodadi pusatnya. Nah, ini masalah kita, masalah konsistensi. Minimal kita ini kadang-kadang nggak ngegosip nyinyir, kadang-kadang nyinyir temannya dewe. Udah nyinyir panas-panasan, kadang-kadang kan nyinyir baju sama kerudung nggak matching. Ngomongin baju sama kerudung, masa kudungnya kuning, bajunya abang. Ya senang-senang orang lah mau pakai baju. Kadang-kadang kita suka begitu nyinyir. Orang Indonesia ini kan paling pintar nyinyirin orang hajatan. Pulang kondangan ngomong apa? Masakannya anyep semua. Tuh cangkem-cangkem siapa tuh yang suka ngomong kayak gitu? Udah kerjaannya nyinyir, gampang panasan. Tonggone tuku kulkas panas. Tetangga beli teko kepo. Tetangga beli ceret mencret. Tetangga nambah motor gemeter. Tetangga beli mobil menggigil. Enggak bahagia begitu. Orang muslim yang baik saya kasih tahu, kalau senang melihat orang lain senang, ikut susah melihat orang lain susah, itulah orang baik. Tapi kalau dibalik, senang ngelihat orang lagi susah, susah dia melihat orang lagi senang, itu belum baik. Bu, ingat ya, nek seneng jenengan senep lan apa? Senep lan susah ngelihat orang lagi senang, belum baik. Ikut malah senang melihat orang lain susah, berarti kita belum baik.
pasang cermin gede-gede di kamar, tunjuk jidat kita sendiri. Udah baikkah kita itu? Karena ini saya penting ceramain kalau sama ibu-ibu, karena ibu-ibu ini orangnya peka dengan sekelilingnya. Apa bedanya laki-laki dan perempuan? Laki-laki itu pandangan ke depan jauh, makanya laki-laki berani nyebut bu kalau berkendaraan. Tapi pandangan jangkauan ke sampingnya terbatas, makanya laki-laki gampang senggolan. Kadang-kadang laki-laki berantem tanpa alasan hanya gara-gara senggolan kan? Karena ngapa? Pandangan jangkauan ke sampingnya terbatas. Beda sama ibu-ibu. Ibu ini pandangan ke depannya jangkauannya kurang jauh. Makanya kalau ngebut tutup mata saking takutnya. Tapi jangkauan ke sampingnya itu bu lebar. Makanya ibu-ibu ini nggak usah ngelirik, bahkan nggak usah noleh. Tahu betul kawan di sampingnya nambah cincin. Tahu kan? Nambah cincin, nambah gelang. Kemarin perasaan baru 2, kok sekarang sudah 5 jari diisi semua. Emak ini gitu tuh. Ya hidup kayak gitu gak bahagia. Kemudian yang berikutnya saya lanjutkan dikit lagi. Wala minal qur'ani illa darsuh. Nanti tidak ada Al-Quran kecuali tinggal pelajarannya, tinggal tulisannya. Makanya penting bagi kita anak-anak disuruh mempelajari Al-Quran. Sing api kirim ke pondok pesantren ya bu, nggak usah jauh-jauh, nggak tanggung-tanggung maksud saya. Kalau ngirim anak ke pondok, langsung Jawa Timur. Itu gudangnya ilmu. Kalau nggak Lirboyo, Jombang, itu ilmu semua di sana. Anaknya percaya jadi ulama kalau ke sana. Jangan tanggung, modal dikit ya manusia tuh. Kalau pengen anaknya jadi, beli Android aja sanggup. Jawa Timur kejauhan, Jawa Tengah. Jawa Tengah kejauhan, Jawa Barat. Asal jangan Al Zaitun ya. Hancur anak jenengan kalau dimasukin Al Zaitun nantinya. Saya mendukung Presiden Jokowi dan Bareskrim Mabes Polri untuk mentersangkakan AS Panji Gumilang dan membubarkan Al Zaitun. Setuju? Tepuk tangan. Iya dong, mau jadi apa anak kita? Nah kemudian kalau di Jawa Barat kejauhan, lanjut yang tadi. Ya Banten juga gudangnya pondok pesantren. Banten kejauhan Lampung. Masih kejauhan juga tempat saya. Masih kejauhan juga Tanjung Sari ada pesantren. Nah masukin di Tanjung Sari. Nggak mau anaknya mondok, jangan dipaksa, kaburan juga nanti. Dibujuk nggak mau, dikasih iming-iming nggak mau, malah kabur. Santri saya kabur dari mondok, ketemu geng motor, digebukin sama geng motor. Kan kasihan. Kalau anak nggak mau mondok, kirim ke guru ngaji. Ndo, yuk janji kali mama, janji kali papa. Kamu nggak apa-apa kalau ngotot betul nggak mau mondok. Pengennya PAUD, TK, SD, SMP, SMA, unilah umpama nih. Tapi mondok ya Ndo, tapi ngaji ya Ndo. Antar ke guru ngaji. Daftarkan, jangan suruh mangkat sendiri. Guru ngaji nanya, anak siapa kamu? Anak bapak. Ibu kamu siapa namanya? Yo mama. Kata orang Lampung mah jelas. Titip ke guru ngaji, abi, umi, ustadz, ustadzah, pak yai, bu nyai, titip anak kami, mohon ajarkan Al-Quran. Kalau dia nakal marahin kami orang tuanya ndak tersinggung ikhlas. Kalau dia bandel ngelawan sama guru ngaji, gebuklah pantatnya, kami nggak akan ngadu ke polisi. Tapi kalau dia goblok, ngaji nggak nyambung-nyambung, sabar. Nggak jauh beda sama bapaknya itu, apa meneh mama. Ya kalau anak goblok ya jangan dimarah, biarin aja. Segoblok-gobloknya anak, kalau rajin pinter juga. Sepinter-pinternya anak, kalau malas goblok juga. Makanya kata Mbah Mun Al-Maghfurlah, Syekh Maimun Zubair waliullah yang kemarin viral, jasadnya sudah 4 tahun masih utuh di Jannatul Ma'la, di pemakaman masih utuh, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Mbah Mun, kalau guru ngaji ngajarin santri, jangan pernah punya niat biar santrinya cepat pintar. Enggak usah ngoyo ngajar santri itu. Ngajar aja. Yang pintar wayahe pintar, nanti bakal pintar. Yang gobloknya tetap goblok aja nggak apa-apa. Entah yang sukses-sukses itu bukan yang pintar tapi yang berkah.
Coba santri-santri di pondok yang sukses begitu pulang kampung bukan yang pinter, tapi yang goblok, yang sederhana saja. Kalau yang pinter-pinter, rumangsa pinter, gak mau pulang kampung, tinggalnya di kota Bandar Lampung. Pengennya nang Jakarta, ngontrak juga tidak apa-apa. Wong pinter ini, nah yang goblok, rumangsa goblok. Rumangsa sedang-sedang saja pulang kampung kan? Di kampung, mau di kota nggak berani, di kampung. Pak Suparman Kades, tuh kamu kan dari pondok, tuh lahan satu rantai buat TPQ, Habis itu ada orang mau mati udah cengap-cengap, karena pengen ibadah ada jariah, wakaf lah dia tanah 1 hektar. Tuh tanah 1 hektar buat pondok pesantren. Nah santri yang biasa-biasa tadi habis punya TPQ mendirikan pondok pesantren, santrinya ribuan. Nah santri yang pinter tinggal di kota masih ngontrak. Artinya Bapak Ibu, bukan karena pinter atau tak pinter, tapi berkah ilmunya. Itu yang terpenting. Nah kalau bisa ngadep guru ngaji itu, di awal anterin rogoh kantong. Ini DP-nya 5 juta. Di Wonodadi ada? Kiamat kalau ada. Ini kadang-kadang Bapak Ibu ditarik seharian 20.000 sebulan aja ngomong guru ngaji nggak ikhlas. Woi sakit guru ngaji diomongin nggak ikhlas, nyut rasanya. Ingin rasanya guru ngaji nyanyi, sakitnya tuh di sini di dalam hatiku, sakit luar biasa. Maka dari itu ya semampunya kita minta berkah ilmunya agar anak-anak kita tidak terjebak pada pergaulan bebas.